Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Tetap semangat bagi pemula. Terus berlatih, terus belajar, terus gali informasi ya, praktek di rumah. Yang sudah bisa, ayo upgrade pengalaman agar lebih baik lagi. Dan yang sudah bisa, saya ajak ayo berbagi untuk yang belum bisa, karena berbagi kebaikan itu indah. Baiklah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu yang disebut EMMC ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dijadikan referensi untuk bahan praktek. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri IC MMC lemah, mulai lemah atau rusak. Nah, gini loh kesimpulannya. Praktek itu perlu, tetapi kita harus tahu kondisi apa yang akan kita servis. Biasanya konsumen atau user itu selalu mengeluh kepada user, "Bang, HP saya begini. Nah, ketika kita sudah paham suatu materi, kita udah bisa simpulkan tanpa belum membongkar loh. Ibaratnya saya dicekel, oh iki mau aku ngerungu masalah-masalah dari user itu begini dan begini. Sudah saya pastikan kemungkinan besar ini dan ini. Nah, karena apa? Kita sudah tahu, di kepala kita sudah ada banyak materi. Nah, jadi di sini saya akan mencoba ya berbagi ciri-ciri IC EMMC itu lemah atau mau rusak ya. Nah, apa sih yang menyebabkan IC EMMC itu rusak? Nah, ini mohon kalau mau dicatat silahkan ya. Yang pertama, di charger terlalu lama, lebih dari 3 jam, bahkan sampai ketiduran, bahkan sampai mungkin lupa nggak dicabut. Oke, nggak langsung rusak ya, tapi untuk kedepannya itu pasti, alah punya saya kemarin saya cas nggak masalah. Iya, sesuatu itu nggak langsung terjadi. Nah, nanti ketika sudah berapa bulan ya, itu pasti akan mulai ada dampak-dampaknya. Nah, itu yang pertama tadi, di charger terlalu lama, lebih dari 3 jam. Terus yang kedua, dioprek customnya yang tidak cocok dengan partisi aslinya. Jadi diuprek-uprek, di root lah segala macam, ini itu yang tidak cocok dengan partisi aslinya yang sudah disediakan oleh pabrik. Nah, itu yang menyebabkan IC MMC rusak atau lemah. Terus yang ketiga, hang kayak boot loop ya. Terus macet ya, kadang ketika kita lagi mainan apa game apa tiba-tiba IC MMC HP-nya ya, maksudnya HP-nya itu macet, hang. Nah, ketika hang kita nggak sabar, kita cabut baterai. Nah, itu termasuk penyebab IC EMMC rusak atau lemah, dan masih banyak lagi ya. Jadi untuk yang banyak sekali dijumpai, itulah penyebabnya. Yang pertama, di charger terlalu lama, lebih dari 3 jam. Terus dioprek customnya yang tidak cocok dengan partisi aslinya. Yang ketiga, ketika hang atau boot loop, karena kita nggak sabar, maka dicabut baterainya secara paksa ya. Nah, itu bisa menyebabkan IC MMC rusak. Nah, terus yang selanjutnya itu bagaimana sih ciri-ciri EMMC yang telah rusak atau korup? Nah, jadi pahami ya, yang pertama tadi yang menyebabkan IC MMC itu rusak. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri IC MMC yang telah rusak atau korup. Yang pertama, di flash. Urung ngopi iki rada wangel iki, Bro. Ya. Jadi ini saya bikin konten jam berapa coba? Jam 12:30 dini hari ya. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa membantu
sahabat-sahabat saya teknisi pemula khususnya. Semangat terus ya, biar saya juga semangat di sini. Nah, saya lanjut ke pembahasan ya. Bagaimana ciri-ciri IC eMMC rusak ya atau korup di flash? Itu biasanya violet. Udah pakai jamu ini itu violet, tetap violet. Di reset baik 3 jari ataupun yang lainnya itu berhasil, tetapi data tidak terhapus. Contoh ini ya, contoh seperti kasus di HP Oppo ya, yang sangat rentan sekali karena udah pengaruh umur. Oppo Joy itu sering sekali boot loop, dan ciri-cirinya di HP Oppo Joy itu kalau IC eMMC nya sudah lemah, itu ketika nampil tulisan lambang Oppo itu nggak ada liukan cahaya. Nah, itu sudah dipastikan IC eMMC nya. Jadi kalau emang masih, meskipun boot loop tetapi masih ada liukan cahaya ya, terus ada lah, bisa dipahami ya, ada itu liukan cahaya itu masih bisa terselamatkan lah. Biasa di flash juga masih bisa selamat. Tetapi kalau udah nggak ada liukan cahaya di tulisan Oppo nya, itu udah kemungkinan, bukan kemungkinan lagi, udah pasti IC eMMC nya. Mas, terus di direct kan bisa, cuman nggak tahan lama. Kasihan lah, kita harus jujur ke pelanggan, kita harus berikanlah yang terbaik untuk pelanggan. Kalau kita servis jujur, pasti pelanggan juga akan balik lagi, pasti juga akan berkah ya. Terus yang selanjutnya tadi, ketika web data ya, flashing atau reset web data sukses tapi data tetap tidak hilang, data kembali seperti semula. Nah, itu banyakkan di tipe P300 I9250. Nah, itu untuk ciri-ciri eMMC telah rusak ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya materi ini bisa dijadikan referensi ya buat sahabat-sahabat musafir semuanya. Apabila ada yang perlu untuk materi, silahkan catat, diketik ya di laptop, terus di print. Biasanya kalau diingat iku lali. Saya sarankan untuk dicatat. Mungkin itu saja untuk mengenai IC eMMC ya, dengan ciri-ciri rusak dan penyebabnya. Oh ya, satu lagi, hampir lupa saya. Apakah IC eMMC itu bisa direpair? Repair ki apa sih? Dibeneri atau diganti? Bisa. Ini pengalaman saya, bisa apabila dengan catatan IC eMMC itu bisa diperbaiki dengan catatan ya, ini ben nggak salah paham. Apabila IC eMMC itu masih dalam kondisi sehat, masih bisa dikoneksikan ke alat ISP atau direct ya, dan kasusnya bukan kasus SDS. Apa sih SDS gue? Sudden Death Syndrome, tiba-tiba mati maksudnya, dan bukan violet saat melakukan flashing. Nah, iku sing iso direpair, sing iso dicetak ulang, copot, cetak ulang, dipasang sik kena. Tapi kalau kasusnya itu SDS, sudden death syndrome, maksudnya kuwi tiba-tiba langsung mati dan di flash juga violet. Nah, itu sudah no comment, harus diganti. Nah, itu ya, itu mengenai apa bisa eMMC di repair atau diganti. Jadi bisa direpair asal sesuai dengan prosedurnya. Jadi kita lihat kondisi lah dan kronologinya. Oke, mungkin itu saja ya, nggak usah lama-lama. Yang penting ada materi setiap harinya dan bisa dijadikan bahan referensi untuk belajar. Semangat, pantang menyerah. Saya yakin kalian bisa sukses jadi teknisi handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.